Mari kita mulai dengan membayangkan sebuah situasi. Karena kemungkinan besar, Anda yang sedang mendengarkan pembahasan mendalam kita hari ini pernah atau mungkin sedang merasakannya langsung. Ya, situasi yang sangat familiar. Betul banget. Jadi begini, Anda punya seorang putra, usianya mungkin awal 20-an. Atau katakanlah di rentang 18-29 tahun. Selama bertahun-tahun, Anda punya semacam resep pengasuhan yang rasanya nggak pernah gagal. Resep andalan. Tepat. Anda mengatur jadwalnya, memastikan dia bangun tepat waktu, mengarahkannya ke pilihan-pilihan yang aman, dan secara naluriah melindunginya dari kegagalan. Semuanya berjalan mulus. Tapi tiba-tiba, resep yang sama persis itu sekarang entah kenapa justru memicu ledakan. Menjadi bumerang. Iya, setiap kali Anda mencoba membantu, yang ada malah perlawanan keras, gesekan emosional yang luar biasa menguras tenaga. Maksudnya, sekedar ngasih saran soal jam tidur aja, tiba-tiba berubah jadi argumen defensif yang panjang. Anda mungkin duduk menghela napas dan mikir, di mana salah saya? Pasti banyak yang merasa begitu. Nah, tumpukan materi dan panduan strategis yang kita bedah kali ini sebenarnya punya satu misi utama, yaitu bagaimana Anda bisa menavigasi masa transisi yang membingungkan ini tanpa merusak hubungan dengan anak Anda sendiri. Dan sebelum kita masuk ke strategi teknisnya, mari kita luruskan satu hal penting dulu agar Anda bisa bernafas sedikit lebih lega. Gesekan dan perlawanan yang Anda alami itu bukan bukti bahwa Anda telah gagal mendidik anak. Sama sekali bukan. Oh, jadi itu bukan tanda kegagalan kita sebagai orang tua? Bukan. Dalam literatur psikologi perkembangan yang kita ulas, perlawanan ini justru merupakan indikator yang sangat positif. Ini adalah bagian dari tonggak perkembangan klinis yang disebut konsolidasi identitas. Konsolidasi identitas. Betul. Sang anak sedang berada di fase di mana dia harus mengklaim otonominya. Secara biologis dan psikologis, dia sedang berusaha mencari tahu siapa dirinya di luar bayang-bayang Anda. Jadi argumen kecil itu sebenarnya cara alaminya untuk menciptakan batasan yang sehat. Oke, mari kita urai ini. Karena dari semua sumber yang kita kumpulkan, ada satu pergeseran paradigma yang menurut saya paling fundamental. Pada dasarnya, Anda baru saja mendapatkan sebuah promosi jabatan yang nggak pernah Anda lamar. Iya, promosi paksa. Promosi paksa, betul. Anda harus segera berhenti menjadi manajer umum dan mulai menjadi konsultan senior bagi kehidupan anak Anda. Analogi manajer dan konsultan ini sangat brilian. Coba kita bedah apa sebenarnya tugas seorang manajer. Seorang manajer itu kan mengelola operasi sehari-hari. Fokusnya adalah keselamatan dan kepatuhan. Ya, memastikan semua berjalan sesuai manual. Tepat. Ketika anak berusia 5 atau 10 tahun, Anda wajib jadi manajer. Anda memastikan dia menyeberang jalan dengan aman, mengerjakan PR, Anda mengendalikan semua variabelnya. Tapi ketika dia masuk ke usia dewasa muda, tujuannya berubah dari keselamatan dan kepatuhan, menjadi pertumbuhan dan otonomi. Dan disitulah peran konsultan senior masuk. Betul sekali. Perbedaan mendasarnya begini. Seorang manajer bisa mendikte, tapi seorang konsultan hanya menawarkan keahliannya. Kliennya, yaitu anak Anda, memiliki kebebasan penuh untuk menerima atau menolak saran tersebut. Wah, tunggu dulu. Di atas kertas sih terdengar masuk akal, tapi realitasnya, melepaskan kendali manajerial itu sangat menakutkan. Rasanya kayak menyerahkan kunci mobil ke orang yang baru belajar nyetir, terus kita disuruh duduk di belakang tanpa sabuk pengaman. Insting yang sangat manusiawi. Kan naluri kita pasti pengen merebut kemudi itu lagi. Apalagi kalau keputusannya jelas-jelas bakal berantakan. Tentu, tapi mari kita lihat data dari sumber kita. Kalau Anda terus merebut kemudi secara paksa, Anda mungkin menang argumen hari itu. Tapi Anda kehilangan pengaruh jangka panjang. Otoritas manajerial Anda sudah kedaluarsa? Kedaluarsa, kata yang kuat. Memang begitu adanya. Jika Anda terus memaksakan kontrol, dia hanya akan membangun tembok yang lebih tinggi. Sebaliknya, melepaskan kontrol justru satu-satunya cara untuk mengamankan pengaruh Anda ke depannya. Kalau gesekan akibat kontrol ini dihilangkan, hubungan Anda berubah menjadi kemitraan tingkat tinggi. Kemitraan tingkat tinggi? Ini mengubah segalanya ya, terutama soal komunikasi ya. Kalau dulu manajer itu komunikasinya kan arahan, kayak kerjakan ini, jangan lakukan itu. Nah sekarang refleks pemecahan masalah kita juga harus diubah. Sangat harus. Biasanya kan kalau anak ada masalah,
refleks lama kita langsung, sini biar saya yang perbaiki. Nah, pendekatan konsultan punya alternatif baru untuk itu. Daripada mengambil alih masalahnya, Anda bisa bertanya bagaimana rencanamu untuk menangani masalah ini. Mengembalikan beban masalah ke pundaknya. Betul. Dan ini juga mengubah pandangan kita terhadap kesalahan. Bagi manajer, kesalahan itu harus dihindari dengan segala cara. Tapi bagi konsultan, kesalahan hanyalah sebuah titik data. Itu informasi berharga untuk proses belajarnya. Berbicara soal proses belajar, ada satu jebakan yang dibahas di materi kita yang menurut saya sangat menarik. Jebakan nasihat. Nasihat yang tidak diminta. Oh, ini sangat sering terjadi. Iya kan? Ternyata nasihat yang tidak diminta itu seringkali dianggap sebagai kritik terselubung oleh mereka. Atau tanda bahwa kita nggak percaya pada kemampuan mereka. Benar. Makanya kerangka kerja kita menyarankan aturan tunggu undangan. Sama seperti konsultan profesional yang nggak akan masuk ke ruang rapat orang lain lalu mulai mendikte, Anda juga harus menunggu undangan. Artinya kita harus minta izin dulu sebelum kasih saran? Ya, contoh taktisnya begini. Anda bisa bertanya, apakah kamu ingin saya mendengarkan saja saat ini, atau kamu butuh teman untuk bertukar pikiran? Itu elegan sekali. Tapi gimana kalau situasinya sedikit ekstrim? Disinilah bagian yang sangat menarik dari materi kita. Katakanlah anak Anda mau ambil pekerjaan di perusahaan yang gajinya di bawah standar, jam kerjanya gila-gilaan. Ya, insting kita pasti ingin melarang. Pasti, jangan ambil pekerjaan itu. Terus, gimana kita menahan diri? Disinilah kita menggunakan metode Socrates untuk membangun otot kompetensinya. Alih-alih melarang, gunakan pertanyaan yang kuat ala pembinaan elit. Powerful questions. Contoh pertanyaannya seperti apa? Misalnya, apa resiko terbesar yang kamu lihat dalam keputusan ini? Atau, apa rencana B kamu kalau ini nggak berjalan sesuai harapan? Atau, bagaimana ini sejalan dengan posisimu 5 tahun ke depan? Jadi kita nggak berdebat dengan mereka, tapi memaksa mereka berdebat dengan logikanya sendiri. Tepat sekali. Selain pertanyaan, ada juga transisi dari pernyataan kamu menjadi pernyataan saya. Ini krusial. Kenapa begitu? Karena mengatakan, kamu harus lebih bertanggung jawab. Itu terdengar seperti serangan karakter. Dinding pertahanannya langsung naik. Bandingkan dengan mengatakan, saya perhatikan saat saya merencanakan minggu saya di hari Minggu, saya merasa kurang stres. Oh, saya paham. Kita cuma menaruh ide itu di atas meja untuk dia ambil, bukan memukulkannya ke kepalanya. Persis. Tapi ada satu masalah. Kalau kita membagikan pengalaman kita pakai pernyataan saya tadi, kadang kita terjebak cuma menunjukkan masa jaya kita. Dewasa muda sekarang kan merasa sangat tertekan untuk seolah-olah harus tahu segalanya. Tekanan menjadi sempurna itu sangat nyata saat ini. Ya, kalau kita cuma menunjukkan piala kesuksesan kita, itu bisa menciptakan standar mustahil yang mencekik mereka. Dan itulah mengapa penting sekali untuk menunjukkan luka Anda, bukan cuma piala. Ceritakan kegagalan Anda. Bagikan cerita saat Anda melakukan kesalahan konyol di usia mereka. Atau tunjukkan proses di belakang layar saat Anda sendiri kesulitan membuat keputusan. Termasuk rasa takut yang menyertainya ya. Betul, itu memanusiakan Anda di mata mereka. Ini nyambung dengan kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Mengakui perbedaan generasi, menggunakan kalimat zaman bapak dulu atau zaman ibu dulu. Oh, kalimat itu harus dihindari sama sekali. Padahal godaannya besar untuk membandingkan perjuangan kita dengan mereka. Kenapa ini dilarang keras? Ekonomi gig, teknologi yang serba cepat, budaya kencan modern, semuanya menciptakan kerumitan yang nggak ada di zaman kita. Anda harus menunjukkan empati yang radikal. Validasi rasa frustrasi mereka terlebih dahulu. Validasi harus mendahului pengaruh. Sangat benar. Kalau mereka nggak merasa dimengerti, mereka nggak akan mau mendengar Anda. Oke, tapi jika dihubungkan dengan gambaran besarnya, walaupun kita sudah memvalidasi, mereka pasti tetap akan bikin kesalahan kan? Pengalaman itu guru yang efektif, tapi harganya mahal? Iya, sangat mahal. Tapi penting untuk membiarkan anak gagal dengan aman. Tentu saja selama bukan masalah yang mengancam nyawa. Nah, pas mereka jatuh, seringkali ada pajak yang disebut, pajak kan sudah kubilang. Ini yang paling merusak. Rasanya gatel banget pengen bilang, nah kan sudah Bapak bilang. Saya sangat melarang penggunaan kalimat itu saat anak gagal. Menertawakan atau merasa menang karena kita benar, itu cuma akan menutup jalur komunikasi. Anda harus menjadi pelabuhan aman atau safe harbor. Fokus pada prosesnya ya. Ya, tanyakan apa yang kamu pelajari dari titik data ini. Menjadi pelabuhan aman ini mengingatkan saya pada satu konsep yang dibahas dengan sangat antusias di panduan kita. Aturan panggilan kedua.
Aturan ini sangat esensial. Konsepnya, Anda nggak boleh menjadi panggilan pertama untuk setiap krisis kecil. Kalau ban mobilnya kempes, biarkan dia cari cara sendiri. Dia harus membangun ketahanannya. Betul, tapi ada bagian keduanya. Ya, Anda harus menjadi panggilan kedua yang benar-benar dapat diandalkan saat mereka buntu. Kita harus mengkomunikasikan, saya akan selalu hadir di saat-saat yang benar-benar penting. Itu menciptakan rasa aman tanpa melahirkan ketergantungan. Sekarang mari kita bicarakan ranah praktisnya. Sumber materi kita mengungkapkan fakta bahwa banyak anak muda diam-diam merasa malu karena mereka merasa nggak tahu cara menjadi dewasa. Iya, secara akademis mungkin mereka pintar, tapi mereka buta soal keterampilan hidup dasar. Makanya, sebagai konsultan, kita bisa menawarkan keterampilan ini secara eksplisit. Misalnya literasi keuangan, urusan pajak, cara kerja akun pensiun, pengelolaan kartu kredit. Karir juga, negosiasi gaji, menavigasi politik kantor. Lalu ada juga urusan domestik dan desain hidup ya. Betul, mencari apartemen, merawat mobil, atau masak bergizi dengan anggaran terbatas. Dan jangan lupa, mengajarkan mereka menggunakan tujuan SMART. Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu. Ya, untuk menyeimbangkan ambisi mereka dengan kedamaian batin. Seperti yang ditekankan oleh para pemikir yang dikutip di sumber kita, entah itu Franklin atau Epicurus, kebahagiaan bukan cuma soal pencapaian karir tanpa henti. Jadi, apa makna dari semua ini untuk keseharian Anda? Apakah setiap interaksi harus jadi ajang mentoring dan bikin tujuan SMART? Jelas tidak. Hubungan gak akan bertahan kalau setiap interaksi adalah momen pembelajaran. Harus ada waktu tanpa agenda. Waktu tanpa agenda. Ya, melakukan aktivitas sekedar untuk bersama. Mendaki, menonton olahraga, dan yang terpenting hadir di momen membosankan. Membantu pindahan atau sekedar ada saat dia sakit? Persis, itu menjaga pipa hubungan Anda tetap sehat. Ini semua bermuara pada perubahan pola pikir dari Anda sendiri. Dari saya harus melindunginya, menjadi saya harus mempersiapkannya. Bergeser dari perlindungan ke persiapan. Dan juga dari sukses berarti melakukan dengan cara saya. Menjadi sukses berarti menemukan caranya sendiri. Luar biasa. Jadi, mari kita rangkum inti dari eksplorasi tuntas kita ini. Tanda keberhasilan tertinggi dari seorang konsultan senior adalah ketika kliennya, sang anak pada akhirnya melampaui kebutuhan akan layanannya. Itu adalah puncak kesuksesan pengasuhan. Sukses sejati adalah memiliki anak yang tidak lagi membutuhkan Anda sebagai pengarah utamanya untuk bertahan hidup, tetapi sangat menginginkan Anda sebagai sumber daya seumur hidup dan pendukung terbesarnya. Betul. Dan untuk menutup ini ada sebuah pemikiran provokatif semacam evaluasi konsultan bagi Anda yang mendengarkan. Silakan. Kebiasaan manajerial spesifik apa? Entah itu memeriksa kabarnya terlalu sering, diam-diam membereskan kesalahan finansialnya, atau memberikan kritik tanpa diminta, yang siap Anda tinggalkan hari ini demi menjadi mentor yang sebenarnya dibutuhkan oleh putra Anda? Pertanyaan yang sangat tajam dan wajib direnungkan. Terima kasih untuk Anda yang telah ikut serta dalam pembahasan mendalam ini. Melonggarkan kendali memang butuh keberanian, tapi hasilnya sangat sepadan. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.